Sebelum ke Mas Budiman, kita langsung ke Ibu Husnul. Ibu Husnul melihatnya bagaimana, Bu, ketika ada usulan dari MUI masa jabatan presiden selama 1 periode namun durasinya panjang, 7-8 tahun. Ini kan sebenarnya bukan wacana baru, Bu. Desember 2019 juga sudah pernah dilontarkan. Bu Husnul. Nah, pertama sebetulnya kita melihat tadi kan periode 7 Indonesia ini menganut fixed term. Ada sih negara yang menganut non-fixed term seperti di Australia. Kita menganut sistem presidensial, tapi jangan lupa kita pernah punya sistem presidensial tapi memisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Maka dulu kita punya Perdana Menteri sampai tahun 59 waktu dekret diambil alih kembali oleh Presiden Soekarno dan sampai sekarang kita hanya kepala negara bersamaan dengan kepala pemerintahan. Dan di sini sebetulnya ada persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini karena presiden ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada rakyat atau kepada MPR atau kepada DPR? Kalau kepala pemerintahan mestinya bertanggung jawab kepada DPR. Nah, memang kita masih punya persoalan besar. Nah, kalau kemudian memperpanjang masa jabatan, ya popular vote, one vote, one person, one value dengan pemilihan langsung, itu tidak akan bisa ada garansi orang yang terpilih, calon yang terpilih itu yang baik. Itu nggak ada. Yang baik, yang ngerti, yang paham dengan narasi persoalan bangsa, itu nggak. Karena tergantung kepada partai politik kita, tergantung kepada kondisi kepolitikan kita, yang mana menurut saya partai politik sudah dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Sehingga para bandar, para cukong lebih banyak terlibat di dalam rekrutmen, termasuk calon presiden. Akibatnya apa? Kalau masa itu diperpanjang, tentu saja kedaulatan rakyat di dalam memilih ya terlalu panjang. Sebetulnya mestinya lebih diperpendek kayak gitu. Tidak perlu kalau ada ketakutan, oh ya kebijakannya gimana? Kan ada konstitusi, kan ada undang-undang. Jadi jangan terlalu takut dengan urusan, oh ini nanti tidak dilanjutkan dan sebagainya. Atau kita mau bikin monarki, kalau raja kan nggak diganti-ganti. Kalau memang kita mau seperti itu, karena memang kita punya tradisi feodalisme kerajaan dulu. Sebelum negara Republik Indonesia lahir 17 Agustus 45, Indonesia itu negara-negara kesultanan dari Aceh sampai Tidore sana. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara, ya. Jadi kayak model Chili itu 2 kali, tapi tidak perlu berturut-turut. Ternyata dalam konstitusi kita juga 2 kali itu tidak berturut-turut. Sehingga apa? Sehingga 5 tahun pertama, habis itu nggak boleh maju langsung. Baru kemudian nanti tidur dulu lah 5 tahun atau kerja apa dulu 5 tahun, baru kemudian 5 tahun kemudian maju lagi. Sehingga tidak ada incumbent, tidak ada yang namanya incumbent. Kenapa incumbent? Karena di sini power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Incumbent itu ada kecenderungan untuk kemudian korup, ya menggunakan kekuasaan untuk kemenangan yang tadi disebutkan. Oh ya nanti terpilih kembali, kemudian program-programnya juga hanya pada saat mau pemilu program itu muncul, penggunaan anggaran dan sebagainya dan sebagainya. Kalau begitu berarti setuju dong Bu kalau takut ada istilah korup begitu Bu. Maaf saya potong Bu Husnul, kalau ada menanggapi apa yang Ibu bilang takut maksudnya, ada istilah korup tadi Ibu. Ibu menyebutkan istilah korup tadi. Artinya ada juga kemungkinan bahwa sebetulnya lebih baik juga diperpanjang dong Bu masa kepemimpinan presiden Bu. Tapi 1 periode catatannya. Tidak dong. Tidak dong. 5 tahun itu sudah panjang. Kalau bisa malah diperpendek 4 tahun saja. Amerika 4 tahun. Ya. Australia itu paling lama 3 tahun. Bahkan kalau Australia non-fixed term. Jadi kalau setahun itu dilihat Perdana Menterinya kayak gitu ya, tidak melaksanakan tugas-tugas biasa saja di sana pemilu baru karena dia non-fixed term. Ya, jadi tidak fix 3 tahun, paling lama 3 tahun. Karena dengan paling lama lebih pendek itu ada kemungkinan kedaulatan rakyat itu bisa kemudian menentukan di dalam konteks ini. Walaupun kita masih bicara tentang money politics dan sebagainya. Jadi kalau mau 2 kali sebetulnya ada, tidak harus berturut-turut. Nah, itu contoh di Chili. Baik, Ibu Husnul mengatakan yang paling penting itu adalah kedaulatan rakyat. Gitu. Kalau contoh di Chili itu 5 tahun, kemudian nanti nggak boleh maju, kemudian maju lagi. Ini perlu ditanggapi juga demikian. Ibu Karena Husnul, di dalam konstitusi kita tidak dua kali berturut-turut. Ya, gimana? Baik, ini boleh ke Mas Budiman menanggapi tadi poin Ibu Husnul. Menarik sekali ketika mengatakan yang paling penting itu adalah prioritasnya kedaulatan rakyat. Tapi kalau Mas Budiman melihat untung ruginya Mas, ini sebenarnya
mewadahi aspirasi rakyat atau sebenarnya hanya kepentingan elit semata, Mas, usulan presiden menjabat 8 tahun ini, Mas Budiman? Pertama itu bukan usulan dari pemerintah ya atau Pak Presiden Jokowi incumbent. Jadi jika ada usulan itu dari masyarakat atau satu kelompok masyarakat, itu tentu bukan dari Pak Presiden. Apalagi kita tahu MUI sering mengkritik ya berseberangan dengan Pak Presiden, sehingga agak susah untuk mengatakan bahwa ini ada kecenderungan atau ingin mendorong terjadinya amandemen sehingga meloloskan munculnya pasal baru dengan memperpanjang bahkan menjadi 3 kali 5 tahun. Nah, kita tahu bahwa dua di antara beberapa hasil atau permatanya jewelnya reformasi adalah pemilihan presiden langsung dan pembatasan 2 periode masa jabatan. Itu adalah warisan yang menurut saya diperjuangkan dengan susah payah dan sekarang sudah kita nikmati dengan segala kekurangannya. Nah, karenanya menurut saya pembatasan 2 periode itu adalah sudah sangat pas dengan 5 tahun. Karena justru di 5 tahun itu yang bisa kita perbaiki, atau yang kalau tadi pertanyaan dari MUI adalah dikhawatirkan adanya ketidaksinambungan karena sebuah program atau beberapa program butuh waktu lama untuk melaksanakannya, kan sudah ada jaminan pilihan periode kedua, ya. Loh, tapi kan nggak ada jaminan dia terpilih kembali misalnya. Nah, di sini yang harus kita selesaikan mungkin kalau memang ini berkaitan dengan kesinambungan program. Tadi Arifin sudah berbicara undang-undang sistem pembangunan jangka menengah dan jangka panjang sebagai cara untuk membuat sebuah program atau visi misi presiden itu adalah tinggal mengacu saja pada apa yang menjadi tujuannya, tapi tinggal memodifikasi cara saja yang mungkin berbeda antara gaya dan lain sebagainya. Nah, ini memang satu pertanyaan, satu komplikasi masalah yang banyak tumbuh di negara berkembang yang menjalankan demokrasi liberal. Saya kira gagasan 7-8 tahun itu kan sama seperti di Filipina hari ini ya, 1 periode 8 tahun, ya kan? Sekarang di Filipina seperti itu. Nah, di Indonesia mungkin usulan itu terinspirasi dari Filipina, tapi menurut saya kita bisa mensiasati soal kesinambungan atau tantangan ancaman atas kesinambungan program itu dengan kita mengusulkan atau mengusulkan satu undang-undang baru yang menurut saya penting untuk mengikat visi misi presiden sehingga bisa menimbulkan kesinambungan dan kejelasan dari masing-masing pemilih saat memilih presidennya dari undang-undang yang baru. Saya usulkan kalau memang ancaman atau tantangan kita adalah soal kesinambungan dan masyarakat well informed atau masyarakat pemilih itu mendapatkan informasi yang cukup baik tentang apa yang ingin dicapai presidennya dengan ukuran-ukuran yang konkret, saya malah usulkan bukan mengubah masa jabatan jadi 8 tahun 1 kali periode, tapi dan ada satu undang-undang yang saya usulkan tanpa harus mengubah undang-undang dasar, yaitu undang-undang kalau di Amerika Serikat ada namanya Performance Review Act atau semacam undang-undang pemantauan kinerja. Undang-undang pemantauan kinerja itu maksudnya begini, bukan untuk membuat seorang presiden bisa dijatuhkan tengah jalan, tetapi misalnya adalah visi misi calon presiden yang menang. Tidak usah semuanya, tapi di beberapa isu krusial seperti pendidikan, lingkungan, investasi, dan sekarang barangkali karena di era pandemi, isu kesehatan, itu kalau bisa, visi misi presiden itu ada ukuran-ukuran kuantitatif yang kemudian ketika si presiden atau calon presidennya menang, maka ukuran kuantitatif dalam 4 sektor itu, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan investasi, ya, baik, itu dijadikan alat untuk memantau kinerja presiden, ya, alat untuk memantau kinerja presiden, dan kemudian itu bisa menjadi pertimbangan apakah mungkin si calon presiden itu nanti kemudian dipertimbangkan untuk dicalonkan lagi atau tidak, ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa kesinambungan itu bisa diatur dengan tempat lain, undang-undang lain. Tidak harus nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, simak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.